Dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terduga pelaku, berinisial SB, warga Desa Naru, Kecamatan Woha, terhadap seorang ibu rumah tangga, AM, 55 tahun, warga Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dugaan aksi pencabulan itu terjadi pada Sabtu, 19 Desember 2020, sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, di salah satu penggilingan padi yang berada di Dusun Perintis Desa Naru, Kecamatan Woha. Akibat kejadian itu, keluarga korban melakukan pemblokiran jalan di Jalan Lintas Tente Parado, tepatnya di Desa Sakuru, menuntut agar terduga pelaku kembali ditahan. Sabtu, 23 Januari 2021, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sunario, warga setempat menuturkan bahwa pelaku sempat ditahan, namun telah dibebaskan tanpa sepengetahuan pihak terlapor. Kami menuntut agar pihak kepolisian kembali menangkap terduga pelaku dan diproses sesuai hukum berlaku, soraknya. Hasil pantauan langsung media ini, sejumlah warga melakukan pemblokiran jalan menggunakan batu dan kayu hingga terjadi kemacetan yang cukup panjang. Sedangkan Kapolsek Monta, Ibtu Takim, bersama personel dan sejumlah anggota TNI, tiba di lokasi kejadian pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, berupaya melakukan negosiasi dengan pihak keluarga korban. Terkait kasus tersebut, Ibtu Takim meminta agar secara bersama-sama menanyakan kepada pihak penyidik Polres Bima, mari kita tanyakan sejauh mana penanganan dan perkembangannya kasus tersebut, tanpa harus melakukan aksi blokir jalan, bebernya. Kak, jangan sampai malu. Kita sama-sama ke Polres. Walau suasana sempat tegang, namun, setelah dilakukan upaya negosiasi dengan pihak keluarga korban, akhirnya pihak keluarga korban pun bersedia membuka pemblokiran, dengan syarat dalam kurun waktu 3 hari terduga pelaku kembali ditahan. Apabila dalam 3 hari terduga pelaku belum ditangkap, terpaksa kami kembali melakukan blokir jalan, terang Sunario. Menyampaikan permohonan maaf karena masyarakat terganggu dengan hal seperti ini. Kemudian kami warga Sakuru meminta kepada pihak kepolisian, Polsek Monta, Polsek Woha, dan Kapolres Kabupaten Bima, apabila pelaku tidak ditangkap selama 3 hari, kami warga Sakuru akan memblokir jalan lagi. Gimana, saudara? Oke, sama. Ya. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, jalan yang diblokir telah dibuka, dan arus lalu lintas kembali normal. Selanjutnya, Kapolsek Monta, Ibtu Takim, bersama pihak keluarga korban langsung menuju Polres Bima untuk menemui penyidik. Hingga pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruangan KBO Satreskrim Polres Bima, berlangsung pertemuan yang dihadiri oleh KBO Satreskrim, Ibtu Sudarto, sedangkan 5 orang dari pihak keluarga korban, yang didampingi oleh Kapolsek Monta, Ibtu Takim, dan Kapolsek Woha, Ibtu Edi Prayitno, Kepala Desa Sakuru, Muhammad Suharto SPD, Babinsa Desa Sakuru Serka Rajulan, dan BKTM Desa Sakuru Aibda Sudirman. Selain itu, hadir juga Kepala Desa Naru, Usman AR bersama Babinsa Desa Naru, Sertu Gusti Bagus Widiantara, dan BKTM Desa Naru, Brigadir M. Firman Hardiansyah SOS. Dalam pertemuan itu, KBO Satreskrim Polres Bima, Ibtu Sudarto menyampaikan bahwa status terduga pelaku masih sebatas mengamankan diri di Polres Bima, karena belum memenuhi unsur, sehingga terduga pelaku diperbolehkan pulang. Kasus tersebut tetap kami proses sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang ada, katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Sakuru, Muhammad Suharto SPD mengatakan pihak keluarga korban menginginkan kepastian mengenai kasus tersebut. Lebih lanjut, Kades Sakuru menjelaskan, walau kasusnya belum memenuhi unsur, namun, asumsi masyarakat, khususnya pihak keluarga korban, bahwa dugaan tindak pidana perbuatan cabul tersebut kuat dugaan benar terjadi. Sementara, Kapolsek Monta, Ibtu Takim menjelaskan kepada keluarga korban, kalau saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan untuk memenuhi alat bukti. Selama kasus tersebut diproses, Ibtu Takim berharap agar pihak keluarga korban tidak melakukan aksi blokir jalan kembali, karena hanya akan menambah masalah dan mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, katanya. Lantaran tidak puas dengan keputusan itu, keluarga korban kembali melakukan pemblokiran jalan di Desa Sakuru sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Aksi pemblokiran jalan kembali terjadi, diwarnai dengan teriakan histeris oleh korban sendiri, merasa keputusan itu tidak adil, dan meminta dirinya juga diperiksa oleh pihak kepolisian, yang merasakan dugaan itu terjadi. Bahaskan tu, siapa lakukan ini? Akibat pemblokiran tersebut, membuat arus lalu lintas Tente Parado, tepatnya di Desa Sakuru, mengalami kemacetan hingga berlanjut sampai malam hari. Sedangkan, hasil pantauan langsung media ini, pihak dari kepolisian dan TNI, terlihat masih berjaga-jaga di tempat kejadian. Berlanjut hingga malam hari, korban masih mengamuk dan berteriak histeris, hingga sejumlah aparat yang berada di lokasi berusaha menenangkan korban. Tidak cukup sampai di situ, keesokan harinya, Minggu 24 Januari 2021, siang, warga kembali melakukan pemblokiran jalan yang berada di pertigaan cabang, yakni di jalan menuju Desa Sakuru dan Desa Monta. Kepala Desa Sakuru Muhammad Suharto SPD kepada media ini mengakui bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya menenangkan warga, namun warga tetap menuntut pihak kepolisian agar mengamankan terduga pelaku ke Mapolres Bima, katanya. Setelah 2 hari berjalannya pemblokiran, beberapa saat kemudian, pemblokiran berhasil dibuka. Jalan kembali dibuka, setelah dengar kabar bahwa terduga pelaku pencabulan dipastikan berhasil diamankan di Polres Bima, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Minggu, 24 Januari. Akhirnya, sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah, jalan yang diblokir di dekat Masjid Besar Atakwa, dan di jalan pertigaan Desa Sakuru juga telah dibuka kembali, hingga arus lalu lintas pun kembali normal.